materi pokoknya, karena memang padat materinya. Saya ada hampir 600 slide sebenarnya. Tapi nanti saya potong-potong saja. Kita akan ngobrolin tentang desain surat kabar. Begini, strategi pembelajarannya begini. Kemungkinan apa yang saya sampaikan ini tidak tuntas sampai mendalam kemungkinan. Tapi saya akan mengambil dari hal-hal yang kamu harus mengerti, harus mendapatkan suatu wawasan, ini sebagai wawasan, mengenai kemampuan dalam berkarya kamu sebenarnya sudah dapat ya dari materi-materi yang lalu mengenai pembuatan desain majalah itu sudah dapat semua tuh. Seanggapnya kamu udah bisa lah membuat desain apapun, sebenarnya kamu akan melewati itu. Tapi untuk surat kabar ini ada disiplin menggunakan metode-metode yang sifatnya itu agak rumit, karena elemen-elemen di dalam surat kabar itu banyak ya, banyak, dan ada istilah-istilah yang mungkin kamu harus mengerti. Kemudian nanti suatu saat ketika ada orang mengatakan atau menyebut suatu istilah itu, setidaknya kamu mengerti, sudah pernah disampaikan gitu. Oke, materi ini terbagi dalam beberapa modul sampai ke 30 modul atau gimana ya. Dan setiap modulnya itu sebenarnya ada latihannya, ada pertanyaannya gitu ya. Misalnya seperti ini. Modul 1 kan. Modul 1. Kemudian nanti diakhiri dengan evaluasi, ada kuisnya. Kemudian modul 2 nanti juga ada kuisnya. Share screen-nya belum, Pak. Oh iya, lupa. Lupa share screen. Oke. Jadi setiap sesi pasti ada ulasannya, ada kuisnya. Ini kuis kedua. Nanti ada kuis ketiga. Dan seterusnya. Oke. Saya akan lewati semuanya ini, mungkin sampai modul ke-4 atau ke-5 gitu ya. Kalau nggak selesai berarti kita akan nyambung di minggu depan. Kita mungkin pukul 3 selesai. Kalau bisa, mudah-mudahan bisa. Mohon maaf Pak, kemungkinan kita ada berapa pertemuan lagi ya? 5 atau 4 pertemuan? 5 ya? 4 ya. Setelah ini 5 kali ya, 5. Oh, iya. Jadi nanti di Januari itu ada satu pertemuan kalau nggak salah loh ya. Tapi nggak tahu kalau nanti sampai 2 minggu di Januari, saya nggak ngerti. Saya hitung-hitung sih UAS itu adanya di minggu kedua Januari, setahu saya. Tapi nggak tahu kalau nanti mundur sehingga ada minggu pengganti, kalau ada yang bolong-bolong gitu, biasanya minggu kedua biasanya ya. Sehingga nanti UASnya di minggu ketiga gitu. Kira-kira seperti itu. Baik ya, kita mulai saja ya materinya ya. Nah, saya akan memulai dari modul 1 ini. Dari sejarah atau seperti apa sih koran itu berkembang gitu ya. Saya akan berikan gambaran begini. Semuanya itu kan dari teknologi yang ada ya, teknologi pembuatan surat kabar, mencetak surat kabar, karena surat kabar itu sebagai media tertua dalam zaman dan eranya ya. Kalau dulu
kita hanya mengenal buku dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita mendapatkan suatu media yang namanya newspaper ini sebagai media informasi yang disampaikan kepada publik. Kalau dulu koran itu fungsinya sebagai propaganda. Propaganda itu mempengaruhi seseorang untuk supaya mengikuti perilaku yang berbeda. Jadi yang tadinya itu mungkin perilakunya tidak benar menjadi benar. Kemudian memberi nilai-nilai positif, pengaruh yang tadinya tidak beres menjadi beres dan sebagainya. Yang tadinya nggak jujur jadi jujur, yang tadinya tidak beraturan menjadi beraturan. Nah, maka propaganda di dalam surat kabar itu sifatnya sebagai ajakan ketika itu. Tapi lama-kelamaan itu menjadi sebuah informasi yang sifatnya itu berita terkini. Jadi artinya bahwa surat kabar itu dibuat untuk memberitakan sesuatu yang sifatnya itu berita terbaru gitu. Selalu, maka disebut sebagai news gitu. Bentar ya, kalau nanti ada yang mau di submit gitu. Nah, dari awalnya memang majalah itu bentuknya seperti buku ya, sebelum gambaran seperti ini. Nah, seperti ini ukurannya juga sama seperti buku. Ketika dibuka itu halaman kanan kiri seperti ini ya. Belum menggunakan kolom, belum menggunakan yang disebut sebagai nameplate, nama korannya belum disebutkan, belum ada maslet atau kepala bagian ujungnya, bagian depannya sebagai front page-nya juga belum disentuh. Nah, pembagian dari koran dari tahun ke tahun ya, misalnya ini tahun 1600, 1800, 1900 dan seterusnya. Ini ditandai dengan kemajuan teknologi cetak terutama. Saya berikan gambaran begini, sesuatu yang tercetak dari teknologi yang paling kuno yaitu zaman batu ya. Ketika batu itu diukir kemudian digunakan untuk mencetak. Selepas dari zaman batu kita menuju ke woodcut misalnya. Woodcut itu kayu yang diukir, kemudian dibuat acuan huruf tulisan-tulisan, kemudian dicetak. Kemudian dari logam, ya diukir, kemudian digunakan untuk acuan sebagai cetakan. Dari sisi warna, tentu awalnya adalah satu warna. Satu warna itu mungkin hitam, mungkin juga warna yang berikutnya merah saja, kemudian berubah menjadi warna-warna lain seperti biru, seperti coklat dan sebagainya. Tapi ketika teknologi berkembang, maka bisa juga melibatkan gambar, dan gambar itu sifatnya masih kasar, belum halus. Jadi hanya sifatnya itu lebih banyak berbayang. Saya ingin memberikan contoh istilahnya film ini ada film, dan film ada yang disebut sebagai bromid ya. Bromid itu film yang digunakan untuk memindahkan gambar.
kertas bromid. Bentar ya. Ini ada super brom, bungkusnya masih ingat saya seperti ini. Tapi ketika itu dibuka, itu dulu sebagai apa ya? Kalau kita mau nyetak foto bisa sendiri dengan bromid ini, ya. Kertasnya